Hey, apa kabar? Kali ini door lock yang terlihat mempesona. Onassis Smart Door Lock K5 Pro Wi-Fi version. Di video ini kita akan mencoba memasang dan menginstal kunci pintu pintar yang satu ini. So, stay tune on Mr. Bibo dan let's go! Dan ini dia apa saja yang kita dapatkan saat membeli device ini. Yang pertama, panel door lock bagian luar, dilengkapi tombol angka berjenis capacitive touch dengan warna hitam glossy terlihat mempesona. Bagian bodi luar diselimuti material metal yang terkesan mewah dan dingin saat kita sentuh. Dan tentu saja terdapat fingerprint scanner dan RFID card pada door lock Onassis yang satu ini. Tak lupa logo Onassis yang tercetak sempurna di bawah fingerprint scanner terlihat oke juga. Di bagian belakang terdapat kabel power dan input data yang wajib kita hubungkan ke panel door lock bagian dalam. Kemudian terdapat slot micro USB di bawahnya untuk emergency power jika baterai habis saat pintu terkunci. Kemudian door lock bagian dalam menggunakan material zinc dengan warna hitam doff terlihat kokoh juga. Bagian luar sepertinya pelumas dari dalam menetes keluar saat dalam pengiriman. Hal ini tidak masalah, kita dapat membersihkannya dengan sangat mudah. Yang menarik, suara mordes saat menutup dan membuka kunci terdengar istimewa. Bodi kunci bertipe tempel. Kita tak perlu membuat lubang dudukan bodi kunci di pintu kita. Tidak ada lidah kunci, namun terdapat magnet dengan bentuk melingkar di sini, dengan pengunci mordis di bawahnya. Kemudian untuk membuka box kunci, kita dapat melepas kedua skrup yang ada di sini. Di dalamnya terdapat komponen elektronik yang terhubung pada mordis kunci pintu, menggunakan power dari 4 buah baterai AA yang dapat kita pasang di sini. Kemudian dudukan untuk pengunci, terdapat magnet juga di sini. Jadi body lock dan dudukan lubang kunci kita pasang menempel pada daun dan kusen pintu saja. Sangat simpel dan mempesona. Selanjutnya silinder lock dengan finishing gold yang terlihat oke juga. Kita akan masang silinder ini pada panel depan door lock seperti ini. Kemudian skrup panjang ini kita gunakan untuk menempelkan panel depan ke pintu dan konektor kunci dari silinder dengan garis yang dapat kita potong sesuai dengan tebal pintu. Ada juga 2 buah RFID card yang ada dalam paket pembelian untuk membuka door lock dengan kartu ini. Kemudian buku panduan dan kartu garansi door lock ini. Onassis memberikan garansi selama 3 tahun untuk kunci pintu pintar ini. Dan berikut ini info detail dari Onassis K5 Pro Door Lock Wi-Fi version. Selanjutnya kita akan mencoba memasang Onassis K5 Pro ke pintu ini. Yang pertama kita akan buat lubang door lock di pintu ini. Posisikan lock body pada pintu dengan posisi seperti ini. Dan sejajarkan ujung lock body pada pinggir daun pintu.
Kemudian tandai pintu tepat pada lubang pengunci dengan pensil maupun obeng yang kita miliki. Di sini saya akan melubangi pintu menggunakan hole saw drill dengan diameter 32 mm. Dan posisikan ujung mata bor pada titik di pintu yang telah kita tandai sebelumnya. Dengan menggunakan hole saw drill, lubang yang dihasilkan cukup mulus dengan sedikit debu yang dihasilkan. Yang kedua, kita akan membuat dua lubang skrup untuk mengaitkan panel door lock bagian luar. Kemudian kita pastikan dulu jarak antar skrup yang ternyata 6 cm. Kemudian kita tandai titik pengeboran. Diameter lubang pertama adalah 3,2 cm. Jadi secara simpel, posisi lubang skrup yang akan kita buat ada pada 1,4 cm di atas dan di bawah lubang pertama. Karena mata bor kayu saya entah di mana, di sini saya menggunakan mata bor besi dengan ukuran 5 mm. Beralih ke silinder, kita lepas terlebih dahulu dua skrup panjang yang terpasang di sini. Kemudian kita masukkan silinder pada dudukan silinder yang ada pada panel door lock bagian luar. Selanjutnya pasang pelat besi pengunci silinder di panel ini. Sekarang kita akan memotong skrup panjang dan pengunci silinder sesuai tebal daun pintu. Yang pertama, pengunci panjang, kita akan memotongnya pada posisi yang paling dekat dengan tebal daun pintu. Kita dapat menggunakan gergaji besi atau gerinda untuk memotong skrup panjang ini. Sedangkan untuk pengunci silinder adalah tebal pintu ditambah 1,8 cm. Sekarang kita akan memasang panel luar, dimulai dari memasukkan pengunci silinder dan kedua kabel pada lubang yang pertama. Kemudian kita gunakan skrup panjang dengan ring di atasnya untuk memasang panel luar ke pintu. Sekarang panel dalam, kita masukkan kabel dari panel luar ke panel dalam dan pengunci silinder ke lubang mordes di panel dalam. Pastikan posisi pemasangan panel dalam ada pada posisi seperti ini. Jika sudah, kita pasang panel dalam ke daun pintu dengan cara menyekrup setiap lubang yang ada pada pojok panel dalam. Namun ada masalah di pintu saya, di mana dua skrup panel dalam tidak mendapat dudukan pada daun pintu ini. Meskipun demikian, door lock masih terpasang cukup kuat juga. Sekarang kita akan menyambungkan kedua konektor kabel panel luar ke panel dalam. Terlebih dahulu pastikan tempat baterai kita kembalikan pada posisinya, agar tidak terlilit kabel koneksi. Kemudian masukkan konektor kabel yang besar di sini. Dan konektor kecil kita sambungkan ke sini. Selanjutnya masukkan baterai AA sebanyak 4 buah pada tempat baterai. Dan akan terdengar bunyi bip jika baterai telah terpasang. Sekarang kita pasang lock body cover sementara untuk mencobanya.
Pastikan pengunci dalam dapat mengunci dan membuka kunci dengan knop dalam tanpa kendala. Dan pastikan juga kita dapat membuka kunci dari panel luar. Secara default, saat administrator belum diatur, kita dapat membuka kunci dengan sidik jari. Selanjutnya kita akan memasang dudukan kunci di kusen. Yang menarik, ketika magnet pada bodi kunci menyentuh magnet dudukan kunci, door lock akan otomatis mengunci. Hal ini sangat mempesona. Sekarang kita tandai dahulu posisi dudukan kunci pada kusen yang kita sesuaikan dengan posisi bodi kunci. Lepas braket dudukan kunci. Dan keluarkan braket dari dudukan kunci. Kemudian pasang braket pada kusen pintu sesuai dengan tanda yang kita buat sebelumnya. Dan akhirnya instalasi door lock ini pun telah berhasil kita lakukan. Yang pertama, langkah reset device atau inisialisasi perangkat. Untuk device baru sebenarnya proses ini tidak diperlukan. Secara default, door lock sudah dalam keadaan inisialisasi. Kita langsung dapat mengakses admin setting untuk mengatur administrator dengan password awal default bawaan yaitu 123456. Namun untuk pengetahuan, kita praktekkan proses inisialisasi di video ini, yaitu dengan menekan dan menahan reset button yang ada di sini selama 8 detik. Setelah berhasil kita reset, semua logs dan informasi mengenai door lock ini akan terhapus seluruhnya. Sekarang kita set administrator password. Tekan bintang pagar, kemudian masukkan password awal administrator pabrik, yaitu 123456. Diikuti tanda pagar. Tekan angka 1 untuk administrator setting. Kita pilih angka 1 untuk menambahkan administrator. Kemudian masukkan 6-8 digit angka password baru. Yang kedua, kita tambahkan sidik jari untuk membuka pintu. Dan kita tambahkan juga RFID card. Dan untuk kembali ke menu awal, tekan tanda bintang. Sekarang kita ke networking setting untuk menambahkan door lock ini ke aplikasi Onassis.
Di sini kita pilih angka 2. Buka aplikasi Onassis di ponsel kita, kemudian klik icon plus yang ada di pojok kanan atas, dan pilih K5 Pro pada list device di aplikasi Onassis ini. Kemudian pilih SSID Wi-Fi di rumah kita, dan masukkan password Wi-Fi di bawahnya. Akan muncul beberapa hal yang wajib kita lakukan sebelumnya, dan tentu saja kita klik next di sini. Dan kita tunggu proses pairing hingga selesai. Onassis Door Lock K5 Pro telah berhasil ditambahkan ke aplikasi Onassis di ponsel kita. Terlihat pada tampilan UI terdapat icon door lock dengan background hijau di sini. Kemudian jika kita geser ke kanan, terdapat fitur Remote Dynamic Password untuk membuat temporary password pembuka kunci yang berlaku hanya 5 menit saja. Kemudian ada alarm, semua notifikasi salah password dan kejanggalan lain akan muncul di sini. Ada juga user untuk menambahkan anggota keluarga yang dapat mengontrol door lock dari ponsel mereka. Kemudian record, kita dapat melihat semua log aktivitas buka kunci pintu di sini. Dan temporary password yang dapat kita gunakan untuk membuat password akses khusus pada batas waktu yang dapat kita terapkan di door lock ini. Kemudian dengan aplikasi Onassis, kita juga dapat memberikan akses kunci dengan remote unlock, seperti berikut ini. Tekan pagar kemudian 9, door lock pun akan mengirimkan akses kunci ke ponsel kita. Kemudian kita dapat mengetuk buka kunci dari ponsel kita untuk membuka kunci pintu. Hal ini dapat kita manfaatkan saat anggota keluarga ingin membuka pintu ketika kita sedang tidak di rumah. Sungguh mempesona. Selain membuka door lock dari kunci manual dan remote unlock dari ponsel, kita juga dapat membuka kunci pintu dengan password yang kita buat sebelumnya. Kemudian performa membuka kunci menggunakan fingerprint scanner pada door lock ini terasa sangat responsif. Dan tentu saja kita dapat membuka kunci pintu dengan RFID card yang terasa sangat canggih. Kemudian alarm, jika kita memasukkan input masuk yang salah sebanyak 5 kali dalam 5 menit, door lock akan masuk ke mode keamanan selama 90 detik. Dan alarm akan berbunyi setiap kita mencoba membukanya. Dalam mode keamanan ini, meskipun akses kita benar, door lock tetap dalam keadaan mengunci. Sebagai sebuah keamanan kunci pintar, hal ini sangat mempesona. Onassis Smart Door Lock K5 Pro memiliki desain yang elegan dengan bentuk mini terlihat sangat cantik. Yang mengagumkan, door lock 1 jutaan ini terdapat sensor magnet yang mempesona. Pintu akan mengunci secara otomatis saat kedua magnet bertemu. Proses instalasi tergolong mudah,
Bagi saya yang tidak ahli, saya masih bisa memasangnya sendiri. Kemudian berjenis mechanic lock, jadi bukan hanya membuka akses saja, modus di K5 Pro ini dapat bergerak membuka dan mengunci pintu dengan sendirinya. Namun seberapa lama 4 buah baterai AA yang ada pada door lock ini bertahan, kita tunggu beberapa bulan ke depan. Dan berikut ini penilaian yang kami berikan untuk Onassis Smart Door Lock K5 Pro Wi-Fi version. Di video selanjutnya masih banyak smart device yang akan kami review. So, stay tune on Mr. Bibo dan sampai jumpa.